Ini sekarang masuk ke fase yang pertama. Yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhulu fi dinil Islam. Ini fase yang pertama ya. Fase yang pertama menjelaskan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul Allah, dan menjelaskan sam'iyat ya, hal-hal yang terjadi di hari kiamat. Jadi seorang mukallaf dia harus ya, diharuskan kepada seluruh orang mukallaf masuk agama Islam. Jadi semua mukallaf itu diharuskan masuk agama Islam. Mukallaf ini artinya adalah balik dan berakal. Jadi kalau orang sudah balik dan berakal, itu ada kewajiban masuk agama Islam ya. Masuk agama Islam ini yang dimaksud adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi diharuskan mengucapkan syahadat, dan juga diharuskan mengakui, menerima semua yang dijelaskan oleh Nabi. Semua yang datang dari Nabi itu harus diyakini, harus diakui. Wa thubutu fihi ala dawami. Selain diharuskan masuk Islam, diharuskan juga untuk menetap di agama Islam, terus menerus memeluk agama Islam. Jadi thubut fihi itu maksudnya tidak berpindah agama ya. Ala dawam maksudnya tidak terputus ya. Tidak terputus hingga ajal menjemput. Jadi selalu memeluk agama Islam hingga datangnya kematian. Ada satu riwayat dari sahabat Ali karamallahu wajhah. Sahabat Ali mengatakan bahwa tamamun ni'mah al-mautu alal Islam. Jadi nikmat yang paling sempurna adalah seseorang yang meninggal, seseorang yang wafat dalam keadaan memeluk agama Islam. Waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Dan setelah masuk Islam kemudian mempertahankan agama Islam hingga mati, dan juga kewajibannya menerima seluruh hukum-hukum yang wajib dilakukan. Jadi semua hukum yang ada di dalam syariat Islam ini harus kita terima, harus kita terima. Famimma yajibu ilmuhu wa diqaduhu mutlaqan wa nutku bihi fil hali in kana kafiron. Ini salah ya. Jadi ini sambil membenahi tulisannya. In kana kafiron wa illa fa fi sholati asyhadatan. Syahadatan. Jadi mimma ini khobar, asyhadatan ini mubtada ya. Sekarang pembahasan pertama ini membahas tentang dua syahadat. Jadi sebelumnya tadi dijelaskan bahwa termasuk kewajiban semua orang mukallaf adalah menerima hukum-hukum yang harus dikerjakan ya. Hukum ini, jadi ahkam ini adalah jamak kata hukum ya. Arti dari hukum adalah sesuatu yang dijelaskan Allah kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf ya. Hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf itu mencakup wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Itu hukum. Famimma yajibu ilmuhu, termasuk dari sesuatu yang harus diketahui, wa tiqaduhu, dan diyakini di dalam hati, mutlakon, tanpa batasan, tanpa ada rincian, baik di saat sholat maupun yang lain. Wa nutku bihi, dan harus diucapkan fil hali seketika, in kana kafiran, bila belum beragama Islam ya. Bila belum beragama Islam dan bila mampu mengucapkan. Maksudnya keharusan mengucapkan itu hanya bagi orang-orang yang bisa mengucapkan. Jadi mengecualikan tuna wicara, mengecualikan orang-orang bisu, orang-orang yang tidak bisa berbicara. Itu tentunya kan tidak ada keharusan mengucap. Diharuskan untuk mengucapkan seketika jika kafir.
Kafir ini bisa kafir asli, bisa murtad ya. Murtad orang yang sebelumnya Islam tapi berpindah menjadi selain Islam. Wa illa, jika tidak kafir, fa fi sholati, keharusannya hanya di dalam sholat saja, yaitu di saat tasyahud ya. Jadi mengucapkan dua syahadat ini adalah termasuk sesuatu yang harus diketahui, yang harus diyakini dan harus diucapkan. Jadi mengucapkan syahadat ini wajib ya. Mengucapkan syahadat ini wajib. Kewajibannya kapan? Tergantung. Kalau orangnya kafir, kewajiban mengucap syahadat itu seketika. Tapi kalau tidak kafir, kewajiban syahadat itu di saat sholat saja. Di saat sholat maksudnya di saat tasyahud ya. Tasyahud itu kan ada ucapan syahadat di situ. Kalau tidak syahadat berarti kan sholatnya tidak sah. Jadi tasyahud itu hukumnya wajib. Asyahadatani, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Asyahadatani ini adalah mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan, dan mimma, huruf mim yang pertama ini adalah khobar muqaddam ya. Khobar yang didahulukan. Tapi boleh juga mimma ini dijadikan hal ya, mimma dijadikan hal, asyhadatan dijadikan khobar dari mubtada yang dibuang. Kalau diperlihatkan, fal wajibu ilmuhu wa tiqaduhu wa nutqu bihi asyhadatan ya. Jadi kalau syahadatan ini dijadikan khobar juga bisa. Nanti mubtadanya berupa kata al wajibu ilmuhu wa tiqaduhu wa nutqu bihi. Ini boleh dua versi ya. Ini menurut Muhammad Al-Hisni. Wahuma asyhadu alla ilaha illallahu. Syahadat adalah kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah kalimat syahadat. Dua persaksian. Bersaksi bahwa Allah tiada Tuhan kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi mengucapkan syahadat itu ada beberapa syarat ya. Ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, dua syahadat ini harus diucapkan tak secara tawali, secara kontinu, tidak ada jeda yang lama, tidak ada waktu pemisah yang lama antara lafaz keduanya. Jadi kalau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah kemudian berhenti lama baru dilanjutkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini tidak sah. Jadi antara dua syahadat itu tidak boleh ada pemisah yang lama, dan harus diucapkan dengan urut. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, baru asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak boleh dibalik. Asyhadu anna muhammadar rasulullah dulu baru asyhadu alla ilaha illallah, ini tidak boleh karena syaratnya harus urut. Kemudian syaratnya lagi adalah mengucapkan dengan bahasa Arab bagi yang mampu ya. Jadi untuk yang bisa mengucapkan bahasa Arab harus bahasa Arab. Tapi kalau tidak bisa ya bagaimana lagi? Bagi yang mampu dan mengetahui dua arti syahadat ini ya, mengetahui secara global. Jadi sekedar mengucapkan saja itu sebenarnya tidak cukup ya, harus mengetahui secara global bahwa kalimat ini adalah kalimat persaksian keesaan Allah dan persaksian Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Muhammad Ar-Ramli menjelaskan terkait di kata asyhadu ini, terkait di kata asyhadu yang kedua. Menurut Ar-Ramli, kalau tidak ada huruf wawu ya, kalau tidak ada huruf wawu di antara dua syahadat, maka harus mengulangi lafaz asyhadu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah anna muhammadan itu tidak boleh ya. Jadi kalau tidak ada huruf wawu harus ada asyhadu. Tapi kalau ada huruf wawu, kalau diberi huruf wawu, menurut Ar-Ramli asyhadu yang kedua ini tidak harus diucapkan. Nah, ini menurut Ramli ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa anna, andai kata asyhadu ini dibuang, ini boleh menurut Ramli.
karena sudah ada wawu. Jadi keharusan mengucap asyhadu yang kedua ini terkhusus bila tidak ada wawu sebelumnya. Ini menurut Ar-Ramli. Hal ini berbeda dengan azan ya. Berbeda dengan azan, harus mengucapkan asyhadu 2 kali. Harus mengucapkan asyhadu 2 kali. Tidak membedakan apakah sebelumnya ada wawu atau tidak. Jadi walaupun ada wawu, kalau azan itu tetap harus mengucapkan asyhadu yang kedua. Jadi berbeda antara azan dengan ucapan syahadat di luar azan. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Qasim dan Al-Annani, dan juga ditetapkan oleh Syekh Atiyah. Lalu ada ulama lain yang mengatakan, ulama itu bernama Asy-Syubramalisi, Ali Syubramalisi, mengatakan bahwa di luar adzan pun ya, di luar adzan pun mengucapkan kata asyhadu yang kedua ini juga wajib. Ini menurut Syubramalisi. Jadi ada perbedaan ulama, apakah kita harus mengulangi lafaz asyhadu yang kedua atau tidak. Ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan tidak harus. Kalau yang tidak harus tadi Romli ya. Kemudian ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa asyhadu itu tidak cukup ya, tidak cukup. Tanpa mengucap asyhadu itu tidak cukup, walaupun ada juga sebagian ulama yang mengatakan cukup. Kemudian khusus untuk orang-orang yang tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad, biasanya diistilahkan dengan Isawi ya. Isawi itu kelompok yang tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Jadi Isawi bahwa Nabi hanya diutus untuk kelompok tertentu, tidak diutus untuk semua makhluk. Itu namanya kelompok Isawi. Khusus untuk Isawi, kalau dia mau bersyahadat diharuskan ada tambahan kata ila jami'il khalqi. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullahi ila jami'il khalqi. Jadi setelah Rasulullah diberi tambahan ila jami'il khalqi untuk kesahan iman mereka. Karena mereka tadi ya, keyakinannya Nabi Muhammad hanya diutus untuk sebagian makhluk saja. Kemudian tasyahud ini berbeda dengan tasyahud sholat. Tasyahud yang diucapkan untuk keislaman seseorang itu berbeda dengan tasyahud sholat. Kalau tasyahud sholat itu harus diberi wawu ya, harus diberi wawu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, harus diberi wawu. Kalau di luar sholat tadi kan menurut Romli tidak harus diberi wawu ya. Kemudian kalau di dalam sholat tidak diharuskan kata asyhadu yang kedua. Ini kalau di dalam sholat. Jadi memberi wawu dan memberi asyhadu yang kedua di dalam sholat itu bukanlah syarat, tetapi hanya untuk kesempurnaan saja, agar bacaannya sempurna diberi wawu dan diberi wasyhadu yang kedua. Dan mengapa di dalam azan tidak disunahkan diberi wawu ya? Kalau azan itu kan kesunahnya tidak ada wawunya ya. Beri wawu kan berarti sebelumnya dan setelahnya ada hubungan, padahal azan itu sunahnya sendiri-sendiri, diucapkan sendiri-sendiri. Itu makna dua syahadat, wa makna asyhadu alla ilaha illallah. Ini sekarang terkhusus makna la ilaha illallah. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu. Nah, ini sekarang syahadat ya, membahas arti syahadat tapi sekaligus membahas sifat-sifat Allah. Makna dari la ilaha illallah, makna dari asyhadu alla ilaha illallah adalah meyakini ya, mengetahui, meyakini, mengenarkan bahwa tidak ada sesuatu yang disembah dengan benar, yang ada kecuali Allah saja.
Jadi ini yang ini adalah arti asyhadu alla ilaha illallah. Jadi membenarkan ya. Membenarkan itu artinya di dalam hati kita rela, kita ridho dengannya. Jadi tidak ada yang disembah dengan benar, tidak ada yang disembah bihakin. Bihakin ini maksudnya yang sesuai dengan kenyataan, yang sesuai dengan fakta, itu arti dari bihakin. Fil wujudi ya, bihakin fil wujud. Fil wujud ini fakta ya, jadi tidak boleh mengingkarinya. Illallahu al-wahidul ahad. Al-wahidul ahad, al-wahid artinya satu, al-ahad ini tunggal, satu dan tunggal. Allah ini satu dan tunggal, sendirian, yang pertama dan sendiri. Jadi al-wahid ahad ini artinya adalah zat yang tidak terbagi-bagi, berbeda dengan makhluk. Makhluk itu kan memiliki anggota tubuh yang terbagi-bagi, ada tangan, ada kaki, ada lain-lain ya. Kalau Allah ini tidak seperti itu, zatnya tidak terbagi. Jadi Allah itu zat yang satu, baik zatnya dan sifatnya. Zatnya satu, sifatnya juga satu. Allah tidak bertempat di satu tempat. Allah tidak bertempat. Al-awwalu, ini juga sifat Allah, zat yang tidak ada permulaannya, zat yang tidak memiliki permulaan. Al-qadimu, al-qadimu zat yang tidak tercipta dari hal lain, zat yang tidak tercipta dari hal lain. Jadi adanya Allah tidak muncul dari hal lain. Kemudian al-hayyu, zat yang hidup. Al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Qayyum itu sama dengan qiyamuhu binafsihi ya. Kalau di dalam bahasa tauhid biasanya istilahnya qiyamuhu binafsihi. Jadi zat yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan yang lain. Jadi Allah mengurus sesuatu itu tidak membutuhkan apapun, dan urusan semua makhluk itu bergantung pada Allah. Al-Baqi, Al-Baqi zat yang tidak bisa hilang, zat yang tidak bisa hilang, zat yang abadi. Setelah semua makhluk musnah itu Allah masih ada. Ad-Daimu, Ad-Daimu zat yang tidak berubah, tidak berubah selama berjalannya waktu. Jadi kalau makhluk, kalau manusia itu kan semakin lama akan ada perubahan ya, ada perubahan seiring berjalannya waktu. Jadi kalau daim ini zat yang tidak berubah, zat yang tidak berubah seiring berjalannya waktu. Al-Khaliqu, zat yang menciptakan makhluk ya, dan yang menciptakan makhluk dari tidak ada. Jadi asalnya tidak ada, kemudian diciptakan menjadi ada. Ar-Razzaqu, Ar-Razzaqu zat yang memberi rizki, zat yang membagi untuk semua yang hidup apa yang bisa mencukupi zahir dan batinnya. Jadi Razzaq itu tidak selalu berhubungan dengan makanan saja, tidak selalu berhubungan dengan kehidupan jasad saja, kehidupan raga saja, tetapi juga mencakup kehidupan jiwa. Jadi zat yang membagi untuk semua makhluk yang hidup hingga mati, membagi sesuatu yang bisa menjadikan jiwanya berdiri dan raganya juga berdiri. Yang dimaksud dengan jiwa itu adalah yakin, pengetahuan, dan lain-lain. Kalau raga itu tempat tinggal, pakaian, makanan, dan lain-lain. Al-alimu, zat yang ilmunya tidak diperoleh dari usaha. Jadi alim ini tidak seperti kita ya. Kita itu kan untuk mengetahui sesuatu harus baca dulu, harus buka YouTube dulu, harus buka Google dulu. Kalau Allah tidak, ilmunya tidak dihasilkan dari usaha. Bahkan pengetahuan Allah, ilmu Allah itu lebih dahulu dari
yang diketahui. Jadi antara sesuatu yang diketahui dengan pengetahuan Allah itu lebih dahulu pengetahuan Allah. Antara ilmu dan maklum itu lebih dahulu ilmu Allah. Jadi pengetahuan Allah itu tidak ada batasnya. Al-Qadiru, zat yang maha kuasa. Yang maha kuasa artinya zat yang tidak bisa dihalangi oleh apapun. Kekuasaannya tidak bisa dihalangi oleh apapun, baik sesuatu yang besar maupun sesuatu yang kecil. Mampu melakukan hal-hal besar, mampu juga melakukan hal-hal yang kecil. Al-fa'alu lima yurid, zat yang melakukan apapun yang dia mau. Zat yang melakukan apapun yang dia mau. Jadi kalau Allah ingin menciptakan sesuatu, ya tinggal menciptakan saja. Ma yasha'u ma sya'allahu kan. Apapun yang dikehendaki Allah, apapun yang telah dikehendaki Allah ada, maka hal itu ada. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah ada, maka hal itu tidak ada. Jadi kalau Allah menciptakan ada, maka ada. Kalau Allah menciptakan tidak ada, kalau Allah memutuskan tidak ada, maka tidak ada. Wala haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Ini namanya hauqalah ya. Wala haula, tidak ada kekuatan, tidak ada gerakan. Wala quwata, tidak ada tidak ada kemampuan melakukan apapun illa billahi, kecuali dengan bantuan Allah. Al-Ali, zat yang maha tinggi. Al-azim, zat yang maha besar. Mausufun bikulli kamal, Allah adalah zat yang disifati dengan semua sifat kesempurnaan. Semua sifat Allah yang tahu hanyalah Allah saja. Jadi yang mengetahui semua sifat Allah hanya Allah saja. Ini contohnya seperti sifat bijaksana, sifat dermawan, dan lain-lain. Dan contohnya yang lain seperti sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7 ya: kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar kalam. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar kalam, itu namanya sifat ma'ani. Munazzahun an kulli naksin, Allah itu terbebas, Allah itu suci dari seluruh kekurangan. Nakas ini kekurangan, hal-hal yang dianggap kurang, seperti buta, tuli, dan lain-lain. Hal-hal yang kurang itu tidak mungkin ada di dalam zat Allah. Dan setiap apapun yang terbesit di dalam hati, yang itu merupakan sifat makhluk, maka itu tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Jadi Allah itu tidak memiliki sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, ini kutipan ayat Al-Quran ya, kutipan ayat Al-Quran. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang menyamai Allah, tidak ada satu makhluk pun yang menyamai Allah, baik makhluk yang ada maupun yang tidak ada. Allah zat yang maha mendengar dan maha melihat, mendengarkan suara dan benda tanpa telinga. Allah itu mendengarkan suara dan benda yang tidak bersuara itu bisa didengar Allah. Ya, ini juga sulit diterima akal ya, tapi memang begitu pula melihat. Jadi Allah mendengarkan tanpa telinga, Allah melihat tanpa mata. Allah melihat sesuatu yang bersuara dan benda yang tanpa suara, tanpa mata. Jadi pendengaran dan penglihatan Allah itu hubungannya sama ya. Fahuwal qadim, Allah adalah zat yang dahulu, zat yang tidak memiliki permulaan, tidak ada permulaannya. Allah tidak menciptakan dirinya, dan Allah tidak diciptakan oleh hal lain. Itu maksud dari Al-Qadim. Wa masiwahu hadis, dan makhluk selain Allah itu hadis. Hadis artinya ada setelah tidak ada. Tidak, sebelumnya tidak ada, kemudian ada, itu namanya hadis.
wa huwal khaliq, Allah adalah zat yang menciptakan seluruh makhluk. Wa ma siwahu makhluk, dan selain Allah itu adalah makhluk. Makhluk artinya diciptakan oleh Allah. Wa kalamuhu qadim, firman Allah itu qadim. Qadim artinya tidak ada permulaannya. Kalam atau ucapan Allah itu qadim, tidak ada permulaannya. Dan hakikat kalam Allah ya kita tidak tahu ya, karena tidak pernah mendengar. Yang pasti meyakini bahwa kalam Allah itu qadim. Kasairi sifatih, qadim ini kalam yang bersifat qadim itu sama dengan sifat-sifat yang lain. Jadi yang qadim tidak hanya kalamnya saja, tetapi seluruh sifat Allah itu adalah qadim. Qadim artinya tidak diawali dengan, tidak ada permulaannya. Jadi sifat-sifat ma'ani Allah itu qadim ya, dan kita tidak mengetahui bagaimana hakikatnya. Li'annahu subhanahu wa ta'ala mubayyinun li jami'il makhluqati fidati wasifati wal af'ali. Ya, jadi mengapa Allah memiliki sifat yang qadim? Karena Allah itu berbeda dengan seluruh makhluk. Allah berbeda dengan seluruh makhluk. Jadi ada satu hadis yang biasanya dijadikan pertanyaan ya, hadis yang menceritakan penciptaan Nabi Adam, bahwa ini hadis sahih ya, bahwa Rasulullah bersabda, Allah berfirman dalam satu hadis qudsi, innallaha khalaqa Adam ala suratih, Allah menciptakan Nabi Adam sesuai bentuk Allah. Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk Allah. Itu kan seakan-akan Allah memiliki bentuk ya, seakan-akan Allah memiliki bentuk. Sedangkan bentuk ini berarti kan hadis, sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada. Bagaimana kita menanggapi hadis ini? Dijawab oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan bentuk adalah bentuk maknawi, bentuk yang abstrak, bukan bentuk yang terlihat, tapi bentuk maknawi. Maksudnya adalah Allah memberikan hamba beberapa sifat ya. Allah memberikan hamba beberapa sifat yang sifat itu juga diberikan kepada hamba, diucapkan untuk Allah. Ada beberapa sifat makhluk yang juga dimiliki oleh Allah. Ini karena untuk memuliakan hamba itu. Jadi misalkan Allah itu kan punya sifat alim ya, Allah punya sifat alim, Allah punya sifat hayyu, Allah punya sifat zat yang mengetahui, Allah punya sifat hidup. Makhluk kan juga sama, makhluk kan punya sifat alim, makhluk juga punya sifat hidup. Jadi sifat Allah itu terkadang dimiliki oleh sifat makhluk, namun sifatnya berbeda ya, sama-sama mengetahui tapi berbeda. Pengetahuan kita dan pengetahuan Allah itu berbeda, kehidupan kita dan kehidupan Allah juga berbeda, walaupun keduanya sama-sama mengetahui. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk Allah. Itu bentuk Allah yang dimaksud adalah bentuk maknawi ya, bukan bentuk yang terlihat. Jadi ilmu Allah itu berbeda dengan ilmu makhluk ya, berbeda dari sisi kidam. Kalau ilmu Allah kan kidam, tidak ada permulaannya. Kalau ilmu makhluk kan hadis ya, sebelumnya tidak tahu lalu menjadi tahu. Itu kan berarti ilmunya sebelumnya tidak ada. Jadi ilmu Allah qadim, ilmu hamba itu hadis. Dan ilmu Allah juga meliputi semua hal-hal yang terperinci ya, juz'iyat, juga meliputi hal-hal yang global. Jadi secara global Allah tahu, secara terperinci juga tahu. Kalau ilmu abad atau ilmu makhluk kan tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Kadang kita hanya tahu globalnya saja. Kita tahu kalau di dalam laut itu ada ikan ya, tapi kita tidak tahu ikan apa saja yang ada di dalam laut. Kita tidak tahu berapa jumlah ikan di dalam laut. Kita tahu bahwa di pantai itu ada pasir ya.
tapi kita tidak tahu jumlah pasir itu berapa. Kalau Allah tahu. Itu yang membedakan ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Kemudian ilmu makhluk itu terlambat dari yang diketahui. Jadi ada ilmu, ada yang diketahui. Ada ilmu, ada yang diketahui. Misalkan ada buku ya, ada kitab, ada buku. Kita membaca buku baru kita tahu. Jadi ada buku dulu baru kita mengetahui. Jadi ilmu manusia itu terlambat dari sesuatu yang diketahui. Kalau ilmu Allah tidak, Allah tahu dulu baru ada. Allah sudah mengetahui, kemudian pengetahuan itu baru ada. Itu yang membedakan. Dan jawaban ini juga termasuk sabda Nabi yang berbunyi, innalillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atun illa wahida man takhallaqa bi wahidin minha dakhalal jannah. Di Allah itu memiliki 99 nama. 99 itu 100 kurang 1. Barang siapa yang memiliki akhlak satu saja dari sifat itu, maka dia masuk surga. Ini yang dimaksud adalah seorang hamba bila berakhlak dengan salah satu sifat Allah ya, sifat Allah yang mungkin dimiliki hamba ya, misalkan dermawan, mengampuni dan lain-lain, maka dia akan masuk surga. Kemudian ada juga jawaban lain mengenai hadis tadi. Ada jawaban lain yang mengatakan bahwa di dalam hadis yang saya ucapkan tadi, innallaha khalaqa Adam ala suratihi ya, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Nabi Adam sesuai bentuk Allah ya. Itu yang menjadi rancau itu kan karena mengembalikan dhamir suratihi ke Allah. Ada ulama yang mengatakan dhamir suratihi itu kembalinya tidak ke Allah tapi kepada madrub ya, madrub, sesuatu yang dibuat. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk dari sesuatu yang dibuat. Mengapa bisa diartikan demikian? Sebab hadis Allah menciptakan Nabi Adam sesuai bentuknya. Hadis itu datang disebabkan karena Nabi melihat seseorang yang yang memukul manusia. Saya ulangi ya. Mohon maaf ya, saya ulangi. Dhamir wa suratihi itu dhamirihi kembali ke madrub ya, orang yang dipukul ya, bukan yang dicetak ya, orang yang dipukul. Mengapa dikembalikan demikian? Karena hadis ini muncul disebabkan Nabi Muhammad melihat ada seorang laki-laki yang memukul orang lain. Ada seorang laki-laki yang memukul orang lain. Kemudian Nabi melarangnya dan bersabda, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk orang yang dipukul, bentuk korban yang dipukul. Ini semua dijelaskan oleh As-Sujai di dalam kitab Ad-Durrah Al-Faridah. Fidzati wa sifati wal af'ali subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi Allah, amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi, dari semua ucapan yang diucapkan oleh orang-orang zalim. Uluwan kabira, dengan tinggi dan besar. Maha tinggi dan maha besar. Jadi semua ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang zalim itu Allah suci darinya, Allah terbebas darinya. Yang dimaksud dengan orang zalim ini mencakup Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik Arab dan selainnya. Jadi uluwan kabira, dikata uluwan kabira ini yang dimaksud Allah itu maha tinggi dari semua yang diucapkan oleh orang-orang zalim, karena
Sebagian orang Yahudi zaman dahulu mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Jadi ada sebagian orang Yahudi yang mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Mengapa mengatakan demikian? Sebab di saat peperangan, di saat era Bukhtanasor, jadi ada satu raja kafir yang kekuasaannya menguasai seluruh dunia. Itu namanya Bukhtanasor. Raja Bukhtanasor itu kekuasaannya menguasai seluruh dunia, dan ada satu masa di mana Bukhtanasor ini membunuh orang-orang yang menghafal Taurat. Semua orang-orang yang menghafal Taurat, kitab Taurat itu dibunuh oleh Bukhtanasor. Kemudian 100 tahun kemudian ada satu orang yang bernama Uzair. Uzair muncul membacakan Taurat kepada orang Yahudi dan hafal Taurat. Jadi sudah ada masa 100 tahun semua orang tidak ada yang hafal Taurat, kemudian ada Uzair yang muncul dengan menghafal Taurat. Akhirnya orang-orang Yahudi terheran-heran dan mengatakan, wah ini bukan manusia, ini anak Tuhan. Jadi karena Uzair menghafal Al-Quran, menghafal Taurat, setelah 100 tahun sebelumnya tidak ada yang hafal, maka dia dianggap Tuhan. Karena mereka beranggapan tidak mungkin ada orang yang menghafalkan Taurat kecuali dia adalah anak Tuhan. Itu menurut keyakinan Yahudi, dan keyakinan ini tentunya Allah suci dari keyakinan ini. Kemudian sebagian orang Nasrani juga mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Allah, ya. Nabi Isa anak Allah, karena tidak mungkin ada anak yang lahir tanpa bapak. Dan Nabi Isa itu mukjizatnya kan juga semuanya tidak bisa dinalar akal, ya. Kata mereka tidak mungkin hal-hal yang dilakukan Nabi Isa itu bisa dilakukan kecuali dia adalah anak Tuhan. Nabi Isa mampu mampu membuat burung, ya, menciptakan burung dari tanah. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir, bahkan lubang matanya tidak ada itu bisa melihat, diusap Nabi Isa. Nabi Isa juga bisa menyembuhkan yang berpenyakit baros. Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi hal-hal itu menurut keyakinan orang Nasrani tidak mungkin dilakukan kecuali anak Tuhan. Kemudian orang musyrik Arab, orang-orang Arab yang musyrik itu juga mengatakan bahwa malaikat adalah putri Allah. Jadi malaikat itu anak perempuan Allah menurut orang-orang Arab yang musyrik. Itu semua keyakinan itu Allah terbebas darinya, Allah suci darinya. Ada satu riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa Allah bersabda, kadzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik wa syatamani walam yakun lahu dzalik. Manusia mendustakanku dengan sesuatu padahal hal itu tidak ada padaku. Ini sabda Allah. Dan manusia juga mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak kumiliki. Jadi manusia keturunan Adam mendustakan Allah sebab mereka memiliki keyakinan bahwa Allah tidak mampu mengembalikannya setelah mati. Ini setelah mati, setelah tubuh kita hancur kemudian dihidupkan kembali, itu kan banyak sekali orang yang tidak percaya. Jadi itu dianggap mendustakan Allah. Kemudian ucapan-ucapan yang tidak layak diucapkan kepada Allah adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak, ya. Allah memiliki anak. Padahal Allah itu terbebas dari istri. Allah tidak memiliki istri apalagi anak. Subhanallah, anit takhoda sohibah wa walada. Jadi Allah itu maha suci dari memiliki istri dan anak.
Jadi intinya adalah kata subhanahu wa ta'ala ini adalah kalimat untuk mensucikan Allah dari ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh orang-orang zalim, uluwan kabira. Wa mana asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ini kita lanjutkan di video setelahnya ya. Wallahu a'lamu bishawab.